Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu akuntansi perusahaan dagang, yang dimana kita akan membahas tentang jurnal umum. Jadi definisi dari jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal umum memuat detail seperti nama transaksi, kelompok akun, kelompok referensi, dan nominal transaksi dalam kolom debit atau kredit. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Tujuan jurnal umum yang pertama untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Yang keempat, dapat memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Fungsi jurnal umum. 1. Fungsi historis. Artinya, jurnal umum melakukan pencatatan setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. 2. Fungsi pencatatan. Digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa dan setiap perubahan transaksi yang terjadi. 3. Fungsi analisis. Digunakan untuk hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh, meliputi penggolongan nama akun, pencatatan dalam debit atau kredit serta jumlahnya. 4. Ada fungsi instruksi. Digunakan dalam perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang kelima, terakhir, fungsi informatif untuk mencatat dan juga memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Pembahasan jurnal umum. Yang pertama, menyetorkan modal akun yang terlibat, kas di debit, modal di kredit. 2. Jika membayar beban, akun yang terlibat adalah beban di debit, kas di kredit. 3. Jika membeli barang, perlengkapan atau peralatan, maka akun yang terpengaruh yang pertama, perlengkapan peralatan di debit, kas di kredit. Keempat, jika pada pembelian terdapat PPN, maka akun yang terlibat adalah PPN masuk di debit, kasnya di kredit. 5. Jika penjualan ada PPN-nya, maka akun yang terlibat PPN keluar adalah di kredit. 6. Jika transaksi pendapatan termin, maka pada saat pembayaran tepat pada waktunya akan mendapatkan potongan yang sesuai dengan perjanjian di awal. Contohnya 2/10 and 3/10. Jika kita dapat membayar sebelum 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 2%. Sebaliknya, jika kita lewat waktu 10 hari, maka kita tidak dapat potongan. 7. Jika diterima pelunasan faktur, maka akun yang terlibat adalah kas di debit, piutang di kredit. 8. Jika kita melunasi faktur, maka akun yang terlibat adalah utang di debit, kas di kredit. Dan yang terakhir ada tahap pengerjaan jurnal umum. Yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang berpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan penggolongan dalam jenis harta, utang, ataupun modal. Yang ketiga, menetapkan penjumlahan atau pengurangan terhadap akun yang terjadi dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi. Dan yang kelima adalah memasuki transaksi ke dalam kolom debit dan kredit. Dan ini adalah salah satu contoh soal dari jurnal umum perusahaan dagang. 달려 Ready for action, let's go. 트러블 물을 찾으러